Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Ainur untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini, sudah tahu kita mau belajar tentang apa? Indikator bahan alam asam basa. Sebelumnya, Bu Lia akan mengingatkan kembali pembelajaran yang telah lalu. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Saya Bu, pada pertemuan yang lalu materinya tentang identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus dan pH universal dan analisis sifat-sifatnya. Baik, Bu Lia akan menayangkan suatu gambar. Coba perhatikan. Sudah Bu Lia sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bu Lia ingin mengingatkan kembali. Coba kalian analisis mana yang termasuk asam dan mana yang termasuk basa. Saya Bu, seperti penyelidikan yang telah dilakukan pada pertemuan yang lalu, jeruk dan cuka termasuk asam Bu, karena kertas lakmus berubah warna menjadi merah setelah dicelupkan larutan jeruk dan cuka. pH-nya di bawah 7. Saya Bu, romah dan sabun mandi termasuk basa Bu, karena kertas lakmus berubah warna menjadi biru setelah dicelupkan larutan romah dan sabun mandi, pH-nya di atas 7. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pendekatan pembelajaran saintifik dan kontekstual dengan model pembelajaran project based learning, diharapkan 1. Peserta didik mampu mengeksplorasi bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa melalui pengamatan di lingkungan sekitar dan literasi melalui buku paket, bahan ajar, dan internet dengan rasa ingin tahu. Yang kedua, peserta didik mampu membuat proyek pembuatan indikator bahan alam, asam dan basa, dan analisis perubahan warnanya pada kondisi asam dan basa yang didokumentasikan dalam bentuk video dengan proaktif dan bekerja sama. Bu Lia sampaikan motivasi belajar pada hari ini. Bu Lia ambil dari surat Al-Hajj ayat 5. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ayat ini sangat berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan ciptaannya, pasti akan ada manfaatnya. Gambar apa ini? Taman bunga. Baik, ini gambar apa? Pohon kunyit. Ini gambar? Ya. Bu Lia akan memberikan suatu pertanyaan. Bahan alam apa yang ada di sekitar yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu zat itu asam atau basa? Silakan kalian rumuskan masalah atau pertanyaan yang nantinya akan kalian selidiki. Kalian boleh berliterasi dengan menggunakan buku paket, buku bahan ajar, atau dari internet. Ada yang sudah menemukan rumusan masalah atau pertanyaan yang mendasar? Saya Bu, tanaman apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator alami asam dan basa? Saya Bu, bagaimana ciri tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami asam dan basa? Saya Bu, gimana caranya mengetahui suatu tanaman bisa jadi indikator asam dan basa? Saya Bu, apa sih yang akan terjadi jika bahan-bahan asam dan bahan-bahan basa dicampur pada indikator alam?
Seperti tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan membuat suatu proyek pembuatan indikator alam, asam, dan basa yang bisa kita dapatkan dari tanaman yang ada di sekitar kita. Dan kita juga akan menganalisis perubahan warnanya pada kondisi asam dan basa. Produk dari proyek ini, kita akan membuat video pembuatan indikator alam, asam, dan basa yang berupa rangkaian kegiatan proyek ini. Nah, Bu Lia akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Seperti yang Bu Lia sudah share di WA, silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, merancang proyek ini dengan ketentuan. Yang pertama, kalian menentukan 3 tanaman yang diindikasikan sebagai indikator bahan alam, asam, dan basa. Yang kedua, kalian menentukan alat dan bahannya. Yang ketiga, kalian menentukan langkah kerjanya. Dan yang keempat, kalian akan menganalisis perubahan warnanya terhadap larutan roma, larutan jeruk, larutan cuka, dan larutan sabun. Yang keempat, silahkan kalian membuat pembagian tugas hingga proyek ini selesai. Silahkan kalian tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam LKPD yang sudah Bu Lia bagikan. Silahkan, selamat bekerja. Setelah kalian melakukan perencanaan proyek, silahkan susun jadwal dalam pembuatan indikator bahan alam ini. Yang pertama yaitu jadwal pembuatan indikator bahan alam dan analisis perubahan warnanya pada kondisi asam dan basa. Yang kedua adalah jadwal pembuatan video atau pengeditan video. Silahkan tuangkan jadwal proyek kalian ke dalam LKPD yang sudah Bu Lia bagi. Gimana kelompok 1? Perkembangan proyeknya sudah sampai mana? Ya, jadi kemarin kami sudah mencari 3 tanaman, Bu, yaitu kunyit bubuk, bunga soka, dan juga bunga trompet. Dan kami juga sudah menyiapkan alat dan bahannya. Dan hari ini kami akan membuat indikator bahan alam dan juga pengujian hasil. Dan rencananya besok kami akan mengedit video. Baik, apa yang sudah kalian rencanakan, silahkan kalian kerjakan di hari ini dengan sebaik-baiknya dan besok mulai mengedit videonya.
Setelah dilakukannya pengujian indikator bahan alam dengan larutan promah, larutan jeruk, larutan sabun, dan larutan cuka menghasilkan perubahan warna, yaitu perubahan warna saat larutan promah ditetesi larutan kunyit berubah menjadi hijau gelap, perubahan warna saat larutan sabun mandi ditetesi kunyit berubah menjadi coklat, perubahan warna saat larutan air jeruk ditetesi kunyit berubah menjadi kekuningan, perubahan warna saat larutan cuka ditetesi kunyit berubah menjadi kekuningan. Maka kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa kunyit, bunga soka, bunga trompet merupakan indikator bahan alam asam dan basa karena memunculkan warna yang berbeda pada kondisi asam dan basa. Setelah dilakukan pengujian indikator bahan alam dengan larutan promah, larutan sabun, larutan jeruk, dan larutan cuka menghasilkan perubahan warna yaitu umbibit. Jika ditetesi kepada larutan promah, warnanya akan berubah menjadi hijau kebiruan. Jika ditetesi ke larutan sabun, warnanya akan berubah menjadi ungu cerah. Untuk larutan air jeruk, jika ditetesi larutan umbibit, warnanya akan berubah menjadi pink. Untuk larutan cuka, jika ditetesi larutan umbibit, akan berubah menjadi pink cerah. Maka dari kami kelompok 2 menyimpulkan bahwa bunga pacar air, umbibit, dan kol ungu merupakan indikator bahan alam asam dan basa karena memunculkan warna yang berbeda pada kondisi. Setelah dilakukan pengujian indikator bahan alam dengan larutan-larutan promah, larutan sabun, larutan jeruk, dan larutan cuka menghasilkan perubahan warna yaitu yang pertama ada indikator bunga pacar. Ketika ditetesi larutan promah akan berwarna hijau muda. Ketika ditetesi larutan sabun mandi akan berubah warna menjadi coklat muda. Saat ditetesi larutan air jeruk akan berubah menjadi merah muda, dan ketika ditetesi larutan cuka berubah warna menjadi merah muda. Maka kami dari kelompok 3 menyimpulkan bahwa bunga asoka, kunyit, dan bunga pacar merupakan indikator bahan alam asam dan basa. Ya, setelah tadi mendengar presentasi dari teman-teman kalian, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan sanggahan atau mau berpendapat? Saya, Bu. Saya hanya akan menambahkan saja, Bu. Berdasarkan literasi yang telah saya baca, yaitu menurut Winarno 1992, antosianin termasuk dalam senyawa golongan flavonoid yang mengakibatkan warna merah, ungu, dan biru pada tanaman, yaitu bunga, sayur, dan buah-buahan. Antosianin memiliki ciri khas yaitu mengalami perubahan warna pada pH tertentu. Setelah kemarin kita sudah melakukan rangkaian proyek dan hari ini presentasi, mungkin dari kalian ada yang mau menarik suatu kesimpulan? Saya, Bu, indikator alami itu adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuhan-tumbuhan yang berwarna mencolok seperti yang sudah kita teliti, yaitu kunyit, umbibit, kol ungu, bunga sepatu, bunga kertas, bunga bugenvil, dan lain-lain yang mudah kita jumpai di sekitar kita. Saya, Bu, pada indikator alami, perubahan warna indikator pada kondisi asam dan basa bergantung pada warna jenis tanamannya. Hal ini dikarenakan indikator bahan alam memiliki kandungan zat kimia, yaitu antosianin dengan warna yang alami. Kuliah akan mengajak kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita sampai pada hari ini. Mungkin ada yang mau memberikan penilaiannya? Saya, Bu. Pembelajaran tentang indikator bahan alam asam dan basa dengan model project based learning ini sangat mengasihkan, Bu. Kita menjadi lebih memahami tentang materi ini. Lain kali kita melakukan project lagi ya, Bu. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang sudah kuliah bagi melalui grup WA, dan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penentuan pH larutan asam kuat dan basa kuat. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kuliah cukupkan sekian. Silakan Mas Ainur Rahim untuk memimpin doa. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Kuliah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.